Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materinya kali ini saya akan sampaikan tentang kaidah na'at. Sesuai dengan judulnya ini ya, na'at. Ini adalah contoh-contohnya, contoh-contoh kalimat. Dan ya ini kaidahnya na'at. Oke. Langsung saja. Apa sih na'at? Ya, karena sesuai dengan mind map peta konsepnya. Apa sih na'at itu? Pengertiannya apa? Ta'rifun na'ti. Ma huwa ta'rifun na'ti? Apa itu pengertian dari na'at? Ya, jadi na'at itu adalah tabi' yadhkuru li bayani sifati. Kurang besar ya. Saya kasih besar dulu. Tabi' yadhkuri li bayani sifati min sifati man'utihi. Yaitu suatu tabi' itu artinya pengikut ya. Suatu pengikut yang menyebutkan penjelasan sifat dari sifat suatu benda, dari sifat suatu yang disifati. Au yasifu ma yata'allaku bihi atau mensifati sesuatu yang berkaitan dengannya. Contoh ya, ada sebuah buku itu punya macam-macam sifat tergantung kita lihatnya buku apa. Kalau bukunya tebal berarti bukunya yang bersifat tebal. Kita ucapkan saja buku yang tebal atau buku yang tipis. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita lihat di tabel. Ini ada kaidah, ada contoh-contohnya ya. Yang bergaris merah, yang berwarna merah saja. At-thalibu al-jadidu itu artinya siswa yang baru. Thalib itu siswa, jadid itu baru. Jadi siswa yang baru. Ini lagi at-tabibatu al-mahiratu. Jadi siswi yang pintar. Ada lagi riyadatan fardiyatan, olahraga yang sendiri. Artinya olahraga tunggal ya, yang dilakukan sendiri. Ada lagi ya macam-macam lah ya, banyak lagi contoh-contohnya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari na'at. Ingat, na'at itu adalah sifat. Jadi menjelaskan keterangan sifat dari sesuatu yang disifati. Oke, yang selanjutnya ada tartib. Apa itu tartib? Tartib itu semacam urutannya. Tertibnya bagaimana sih na'at itu ya? Jadi na'at itu tertibnya ada man'utnya dulu, terus ada na'atnya. Nah, apa itu man'ut? Man'ut itu sesuatu yang disifati, sedangkan na'at sifatnya. Oke. Contoh kan tadi itu ada man'ut, sesuatu yang disifati, misalnya apa? Siswa. Sesuatu yang disifati. Siswa. Siswa itu punya sifatnya apa? Misalnya pintar. Oh, berarti siswa yang pintar. Jadi siswa itu sebagai man'ut, sedangkan pintar itu sebagai na'at. Sebenarnya gampang saja sih kalau kalian mau menentukan ini na'at atau bukan. Di dalam penerjemahannya ada kata-kata yang di antara na'at dan man'ut, di antara man'ut dan na'at. Contoh tadi, siswa rajin, kasihkan aja di antaranya yang. Siswa yang rajin, siswa yang pandai, siswa yang cerdas. Seperti itu ya. Jadi ini dulu man'ut dulu, sesuatu yang akan disifati, sesuatu yang disifati, kemudian disusul dengan sifat. Baik, yang selanjutnya yaitu syarat-syaratnya. Syarat dalam na'at man'ut itu apa saja? Tentu ya, kalau mau menyifati suatu benda dalam kaidah bahasa Arab itu harus sesuai dari bentuk kalimatnya. Coba perhatikan di sini. Ini ya nomor 1.
At-talibu al-jadidu. Ya walaupun berbeda, agak sedikit berbeda, tapi ada kesamaan dari huruf ada huruf awalnya dan harokat akhirnya ya. Coba perhatikan di sini antara at-talibu dengan al-jadidu. At-talibu diawali dengan alif lam, maka naatnya juga harus diawali dengan alif lam. Kemudian di at-talibu ada harokatnya atau i'robnya i'rob rofa, tandanya domah. Nah di naatnya juga harus beri'rob rofa dengan ditandai dengan harokat domah. Seperti itu. Jadi antara man'ut dan naat harus sesuai, harus cocok antara keduanya. Oke, jadi baik itu ta'rif, tartib, syarat. Oh ya, syarat ini belum Pak Guru jelaskan lebih lanjut. Jadi ke syarat ya. Syarat ini ayyutabiqa an-na'tu man'utahu. Jadi naat itu harus sesuai, harus sama dengan man'utnya. Fi jami'i ahwalihi, dalam segala aspek-aspeknya, berupa al-i'rob, yaitu i'robnya yang tadi Pak Guru katakan, mau i'rob rofa, mau i'rob nasab dan jer, ini harus sama ya antara keduanya. Terus mufrad, tasniyah, jamaknya juga harus sama. Jadi kalau man'utnya berbentuk tunggal ya berarti sifatnya juga harus tunggal. Kemudian tadzkir, ta'nisnya, tadzkir itu mudzakkar, ta'nis itu muannasnya. Kalau man'utnya berbentuk bisa dikategorikan sebagai mudzakkar berarti naatnya juga harus mudzakkar. Begitu juga sebaliknya, kalau man'utnya muannas berarti naatnya juga harus berbentuk muannas. Terakhir tankir wa ta'rif, yaitu nakiroh dan ma'rifatnya. Kalau man'utnya itu menunjukkan makna umum, maka naatnya juga harus berbentuk makna umum. Itu kelas 2 ada pelajaran ma'rifat nakiroh kalau nggak salah. Kelas 1 malah ya. Jadi itu. Jadi untuk mengetahui ini susunan naat man'ut, jadi kalian harus mengetahui ini ya, ciri-cirinya, pengertiannya, kemudian urut-urutannya, kemudian syarat-syaratnya. Yang penting ini adalah syarat-syaratnya ini loh. Harus sama antara i'rob, mufrad, tasniyah, jamak, mudzakkar, muannasnya, tankir dan ta'rifnya itu harus sesuai, baik naat maupun man'ut.